Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Bising Bincang Singkat with Himajib bersama aku Zara yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Podcast ini hadir untuk membantu kalian mengenal lebih jauh berbagai jurusan perkuliahan, terkhusus di jurusan ilmu pendidikan yang mencangkup program studi PG PAUD, PGSD, BK, dan Penjas. Dan di sini kita juga akan menemukan passion yang kalian akan temukan melalui cerita-cerita menarik dari para mahasiswa yang sudah menjalaninya. Hari ini kita akan ngobrol santai nih tentang salah satu program studi yang mungkin sering dianggap cuma jurusan olahraga, padahal kenyataannya mungkin jauh lebih dari itu. Yap, tentunya sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang program studi pendidikan jasmani atau yang sering kita sebut dengan Penjas. Nah, di sini yang akan membantu aku menemani lebih jauh tentang prodi Penjas, aku udah mengundang mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di jurusan ini. Halo, selamat datang untuk Kak Lydia dan Kak Dava. Ya, halo Kak. Boleh nih, untuk kenal lebih lanjut, kita akan berkenalan kepada kakak-kakak keren ini. Boleh silahkan diperkenalkan dulu, Kak. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Muhammad Aldafa Zaki Zain. Saya dari Pendidikan Jasmani semester 6. Nah, biasa dipanggil Dava. Dan saya bersama teman saya juga dari Penjas. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Anjani. Saya mahasiswa Penjas angkatan 2022 sama kayak Dava semester 6. Oke, udah pada kenal semua dong pastinya. Selanjutnya nih Kak, kita ngobrolnya santai aja ya teman-teman. Kakak ini boleh banget juga kita sembari ngobrol, boleh cemilan yang sudah kita hidangin ini boleh dimakan. Kalau haus juga boleh minum. Oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak ya tentang tentunya program studi Penjas. Apa sih program studi Penjas ini dan apakah program studi Penjas ini tuh hanya belajar tentang olahraga saja atau seperti apa gitu? Boleh dijelaskan? Jadi Pendidikan Jasmani itu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Lampung. Jadi Penjas ini biasa juga ada di mata pelajaran di sekolah, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, untuk apa yang sih yang dipelajari dari Penjas itu, kami yang pasti untuk tujuannya yaitu untuk mendidik di lingkungan sekolah itu untuk mendidik anak-anak supaya mempunyai kemampuan di bidang kognitif, psikomotor, dan juga afektif atau sikap. Nah, jadi harapannya dengan adanya mata pelajaran Penjas ini, peserta didik itu mampu untuk mengembangkan dirinya melalui dengan cara-cara aktivitas fisik untuk mengembangkan 3 aspek tadi, kognitif atau pengetahuan, psikomotor, dan juga afektif atau sikap. Oke, jadi pendidikan jasmani ini bukan hanya sekedar olahraga saja ya Kak, tapi pelajaran yang lain itu juga tentunya ada. Betul. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kakak-kakak ini dari prodi Penjas. Dulu awalnya kenapa sih memilih prodi Penjas ini untuk ya dijadikan apa ya pilihan dalam mungkin SNBP atau SNBT gitu Kak? Kenapa sih memilih jurusan ini? Oke, mungkin saya dulu ya. Mungkin dari semua mahasiswa Penjas tuh punya latar belakang ataupun tujuannya masing-masing gitu kan. Kalau dari saya sendiri, karena dulu saya dari SD, SMP, sampai SMA itu suka olahraga, juga ada di lingkungan olahraga. Terus saya kalau di sekolah itu selalu deketnya juga sama guru olahraga. Nah, jadinya jadi motivasi saya juga untuk jadi seperti mereka, dan juga pengen juga menambah wawasan lagi tentang olahraga. Dan ternyata memang benar setelah jalanin sampai semester 6 ini banyak hal-hal itu yang saya dapetin di Penjas itu, ilmu tentang olahraga,
maupun di lapangan maupun di kelas. Baik, mungkin untuk Kak Lydia, kenapa nih alasannya nih? Ya kalau saya pribadi, saya kan memang dari SD, SMP pernah ikut kegiatan olahraga, kegiatan lomba O2SN. Terus pas SMA kan kita COVID ya, kebetulan angkatan saya angkatan COVID, Iya, jadi iya. banyak banget kegiatan yang kita lakukan dalam rumah. Paling olahraga yang paling saya ini tuh jogging. Nah mulai dari situ kok ngerasa hobi jogging, binsik, workout dan lain-lain. Jadi waktu itu kebetulan juga saya masuknya jalur SNM. Ya, iya jalur undangan. Iya, iya. Jadi karena saya akhir-akhir SMA itu rajin olahraga, termasuk lari. Jadi minatnya milih penjas gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, kalian kakak-kakak ini udah masuk semester 6 nih. Pasti punya pengalaman seru dan pengalaman yang mungkin kurang mengenakan. Boleh dong kita mau denger ceritanya gitu. Pengalaman apa sih yang udah kalian dapetin selama 6 semester ini? Pasti banyak ya pengalaman yang udah dijalanin. Kalau di Penjas itu yang pertama seru-seru orangnya pasti, karena orang-orang olahraga itu kalau menurut saya karena biasa olahraga di tim atau individu, jadi itu kan melatih kekompakan gitu. Jadi kami juga mahasiswa Penjas itu punya kekompakan yang bagus gitu, kesolidan yang bagus. Jadi setiap jalanin kegiatan ataupun main bareng gitu bisa seru-seruan bareng-bareng itu lebih asik karena kompak dan solid. Kompak ya, solid Iya, solid. banget emang nih. Aku lihat-lihat juga dari awal PKKMB waktu itu, angkatan 2024 ini juga solid banget. Mereka solid banget dan entah itu cewek atau cowoknya itu benar-benar solid dan paling keras, heboh gitu. Jadi aduh jadi pengen nih. Karena juga iya betul, karena selain kenalnya sama angkatan yang aktif mulai dari angkatan saya 2022 ke bawah 2023 2024 kami juga itu kenal sama alumni-alumni gitu karena sering adanya kegiatan yang ngelibatin alumni sama di sekolah, kami sering ke sekolah ketemu guru olahraga yang juga dari alumni sini gitu. Atau enggak ada suatu event dia jadi panitia bareng gitu. Jadinya makanya kekompakannya itu bukan hanya terjalin di kampus tapi juga di luar sama alumni-alumni. Oke. Ya, kompak banget ini Penjas emang dari dulu kayaknya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak. Nah, sejauh ini di perkuliahan ini apa sih yang disuka dari program studi pendidikan jasmani ini? Mungkin adalah ya yang disuka. Oh ya, tadi aku juga belum denger nih. Tadi kan udah nih sukanya, mungkin dukanya belum. Coba dong Kak, kita mau denger nih. Aku mungkin dari Kak Lydia boleh menjawab nih. Boleh. Ya boleh. Ini dukanya nih. Iya. Dukanya nih. Ya kalau kuliah sih pasti ada senang dan duka ya. Pasti itu. Ada suka dan dukanya. Cuma kalau dari saya pribadi, ya tadi kayak yang kakak bilang, kalau misalnya masuk Penjas tuh orang cuma tahu olahraga doang gitu kan. Padahal saya juga pas masuk Penjas tuh agak sedikit culture shock juga. Iya, kagetnya itu kaget banget. Karena pas masuk Penjas tuh semester 1 itu ya benar ada olahraganya. Ternyata mata kuliah di ruangan itu ada fisiologi, anatomi. Sedangkan saya ini kan IPS ya. Kita kan pelajarannya masuknya IPA ya. Tapi kita belajarnya itu. Jadi saya mikir kan, kok jadi belajarnya ini ya. Terus tapi dari situ kita juga tahu kalau misalnya belajar fisiologi itu biar kita tahu kenapa sih atlet itu sering cedera atau atlet itu melakukan ini kita penanganannya seperti apa. Kita belajar gitu juga. Kayak anatomi itu kan belajarnya kerangka tubuh manusia. Kita belajar ini bagian ini terapinya seperti ini terapinya seperti itu. Itu yang buat saya sedikit shock ya karena kita nggak pernah belajar itu. Saya juga IPS tapi kita dapat materi itu.
Iya sih, iya banget. Benar. Karena kalau misalnya pengalamannya itu kita, kalau saya pribadi, dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang sama sekali nggak pernah ngelakuin kegiatan olahraga apa, kita jadi bisa gitu kan. Pasti banyak yang kita, pasti kan kita ada yang karena kan masuk olahraga kan nggak semuanya olahraga kita mampu gitu kan. Tapi dengan kita masuk pendidikan jasmani, banyak olahraga yang ini dari yang kita nggak percaya diri, kita nggak bisa jadi bisa, dan akhirnya bisa jadi kegiatan yang aktif, jadinya sering rutin dilaksanakan gitu. Oke, keren. Memang ya, apa yang orang bilang tentang penjasnya itu benar-benar di luar ekspektasi banget ternyata. Selanjutnya nih, aku mau nanya ke kakak-kakak. Selama kuliah di program studi pendidikan jasmani ini, apalagi kalian ini udah semester 6 nih. Ya, tentunya udah lama lah ya bisa dibilang. Nah, skill apa sih yang udah kakak-kakak dapet selama 6 semester ini? Pasti ada dong, ya. Nggak mungkin 6 semester kosong gitu. Mohon maaf nih kak, ya boleh dong aku tanya. Pasti udah hebat-hebat ini. Boleh. Iya, amin kan. Iya, amin. Iya, amin. Jadi udah semester 6 yang kita jalanin, banyak hal-hal baru yang kita temuin di lapangan juga. Kami juga belajar organisasi. Untuk lebih spesifiknya, pengalaman yang belum pernah yang saya jalanin itu, sekarang bisa jadi coach renang gitu kan. Yang awalnya tuh nggak terbayangkan di mahasiswa ini masih jadi mahasiswa tapi juga bisa mandiri untuk cari penghasilan sendiri lewat melatih renang gitu, juga sama melatih tenis gitu. Keren. Tepuk tangan dong kak, keren itu. Lydia juga sama ngelatih renang juga. Keren. Ajarin dong kak lain kali kak, aku juga. Sejak kapan itu kak? Iya, itu sejak kapan kak? Melatihnya. Dari semester liburan semester mau ketiga, dari semester 2 liburan itu udah mulai ngelatih. Maba ya kak? Iya betul. Nah jadi Berarti itu tuh ya dari awal udah Iya, bisa melatih emang. juga berarti ya kak? iya karena Kalau Dava itu, kalau Dava kan dari semester 3 ya. Kalau saya emang dari semester pertama. Oh, malahan. Iya. Jadi tapi kalau saya memang basic dan skillnya di renang. Yang hebat tuh Dava. Dia bukan renang tapi jadi coach renang. Dava bola. Duh, boleh lah ya. Jadi kalau kakaknya bilang skill apa sih yang udah didapat, justru kalau masuk penjas tuh kita punya skill, kita mampu menambahnya lagi, kita bisa Lebih kita bisa berkembang pakai lagi skill ya, Kak? kita itu untuk orang lain, bisa berbagi ilmu kita untuk orang lain, untuk dari yang kecil. Karena kalau saya pribadi kan ngelatihnya dari umur anak kecil, dari yang besar sampai ini. Kalau kita punya skill, kalau kita nggak pelit ya, kita pasti berbagi ilmu untuk orang lain. Apalagi kita yang kita carikan skill itu biar orang tahu, orang mengerti, dan kita bisa berbagi ilmu kita ke orang lain gitu. Keren banget loh kak. Keren ya. Dari semester 1 itu ya keren lah ya, keren banget. Dari semester 3. Keren. Mantep sih. Aduh, nggak kebayang. Di awal itu tuh udah jadi pelatih, berarti itu skillnya udah lumayan gitu. Iya. Selanjutnya nih kak, aku mau nanya. Nah di program studi penjas ini kan tertujunya itu olahraga ya yang pasti. Prospek kerja yang setelah lulus itu bisa apa aja sih kak? Maksudnya setelah lulus itu prospek kerjanya apa gitu? Iya, kalau Boleh orang informasi. mikir kan itu kalau penjas ya keluar jadi guru lah gitu kan. Penjas Iya. gitu, Kak. Kalau dari pemikiran Kak Lydia sama Kak Dava itu tuh prospek kerjanya itu yang seperti apa sih sebenarnya? Oke. Jadi memang kalau penjas itu kan kalau di Unila itu kan dibawa dari FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan lulusannya itu jadi sarjana pendidikan memang. Yang pasti untuk tujuan pendidikannya ke jadi guru. Tapi sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Banyak lulusan-lulusan itu yang jadi pelatih. Pelatih pun banyak. Pelatih tenis, pelatih renang, pelatih bina fisik,
hampir semua cabang olahraga bisa diisi sama orang-orang penjas. Sama juga di kesehatan juga ada untuk massage olahraga atau yang pijat itu. Juga ada juga dia yang di industri olahraga, kayak misalkan dia itu sebagai training personal training dari gym gitu, atau dia juga buka usaha gym gitu. Jadi sebetulnya lebih besar daripada itu. Juga misalkan jadi kepanitiaan event-event olahraga, jadi panitia pekan olahraga nasional, juga porprov, pekan olahraga provinsi gitu. Jadi sebetulnya jadi nggak cuma jadi guru, tapi banyak lebih besar daripada itu industri olahraga, apalagi semakin berkembang di tahun-tahun ini, karena juga bisa dilihat negara-negara yang besar itu pasti olahraganya itu lebih maju. Contohnya kayak misalkan di Asia itu Cina itu kan kalau olimpiade selalu peringkat atas, juga Amerika Serikat itu kan olahraga maju. Dia di olimpiade event olahraga pasti di peringkat balap-balapan terus sama Cina sama Amerika itu. Jadi luas banget ya prospek kerjanya. Dari kalian ada tambahan mungkin? Ya itu sama aja. Aku malah baru tahu nih kalau bisa jadi Banyak pijet itu loh Kak. Oh iya ya, bisa ya ternyata ya sebenarnya. Tapi bukan pijat abal-abal ya. Iya, iya dong, udah sarjana masa. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke segmen 3. Ini kita mau bacain mitos atau fakta. keseruan gitu. Oke, kita mau nanya ya Kak. Santai. Nih, sekarang kan kita udah masuk segmen ini nih. Pasti ada banyak sekali mitos dan kesalahpahaman tentang jurusan penjas ini. Jadi sekarang aku mau bacain ke kalian ya. Mitos atau fakta nih. Kuliah di penjas itu cuman main olahraga dan tidak ada teorinya. Mitos. Mitos ya, mitos. Kenapa tuh? Yang hati kita tuh harus langsung mitos gitu kan. Ya, harus. Gitu. Mitos. Iya kan ditanya mitos atau fakta. Iya, mitos. Gitu. Kenapa nih mitos? Kok bisa mitos? Ya Kak, tuh kenapa? Ayo. Karena memang nggak cuman olahraga ya yang kita pelajarin, banyak juga mata kuliah yang dipelajarin di kelas gitu. Apalagi di semester 6 ini banyak mata kuliah yang dipelajarin di kelas. Ya banyak. Jadi nggak cuman tentang olahraga sebetulnya. Iya ya. Banyak. Yang tadi kayak dijelasin kali dia itu ada Iya. fisiologi, anatomi, statistika, biomekanika. Berarti mitos ya guys, mitos. Kalau penjas itu cuman olahraga doang tanpa ada teori itu mitos. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Mahasiswa penjas fisiknya harus sempurna dan jago semua olahraga. Fakta. Fakta. Oh, Ya fakta dong. Nah, kenapa nih? Harus fisiknya harus sempurna dan jago semua olahraga. Iya ya. Susah aku Kak mau masuk penjas ini. Memang kalau anak-anak yang rentan sakit Iya, aduh susah. Kenapa nih Kak? Saya deh. Iya. Ya kalau fisik tuh dibilang sempurna ya nggak sempurna karena nggak ada yang sempurna di Iya. dunia ini kan. Cuma kita sakit aja kita pengen fisik kita sehat. Kita sakit apalagi kita yang sehat pasti pengen lebih bugar lagi kan. Terus kalau misalnya kita pengen fisik kita sehat, kita juga kuliahnya pasti sehat. Apalagi tadi pertanyaannya, apa harus bisa semua olahraga? Harus. Saya ya kayak yang saya bilang tadi, dari yang nggak bisa jadi Iya. bisa, dari yang nggak pernah ngelakuin jadi harus ngelakuin. Karena kayak saya kan nggak semua cabang olahraga saya bisa ya, tapi ada mata kuliah yang saya nggak mau mumpuni, tapi saya harus bisa. Iya. Contohnya hal kecil deh kayak mata kuliah silat. Saya kan olahraganya renang, sedangkan itu silat nih bela diri. Ya kita nggak bisa, tapi mau nggak mau kita harus bisa. Tapi asal diri kita yakin dan kita mau kita mau melaksanakan itu, ya kita pasti bisa. Karena untuk nilai ujian akhir semester UAS-nya itu kan biasanya kalau misalnya mata kuliah lapangan itu biasanya kita ada turnamen.
Biasanya adain turnamen, ada event atau UAS-nya itu kita adain laga, ada event. Kalau contoh kecil, kalau kakak bisa lihat, kita ada biasanya event di lapangan FKIP. Kita biasanya kalau misalnya UAS itu kita buat turnamen bola tangan, iya, turnamen bola tangan, turnamen bola basket dan yang lainnya. Itu kalau saya pribadi sih awalnya nggak bisa. Tapi ya karena kita mata kuliah terus, kita di pressure untuk bisa, ya pasti bisa kalau kitanya mau dan kita yakin kitanya bisa gitu. Kalau dari kenapa nih gimana? Iya sama juga selain bisa untuk olahraganya, juga fisik itu juga mendukung untuk bisa ngelakuin semuanya. Jadi kita juga nggak cuma olahraga di waktu pagi, kadang sehari itu bisa pagi olahraga volley gitu ya, nanti siang bisa olahraga renang, dan nanti sore ada lagi misalkan tenis lapangan, dan semuanya kita itu harus bisa itu tadi. Jadi memang dituntut untuk bisa menguasai berbagai macam Olahraga. cabang olahraga. Tapi aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih yang teman-teman kakak nih, ada nggak sih yang dari semester 1 sampai semester 6 nih, misal nih renang, ada yang bener-bener nggak bisa renang dan takut banget buat tenggelam, itu ada nggak sih sampai sekarang gitu masih takut buat renang atau gini? Kalau waktu kita jalanin semester 1 banyak yang belum bisa sampai dia takut, baru nyebur udah takut, langsung ditolongin pakai ban. Tapi karena itu tadi, karena ada kemauan dari diri sendiri, dia juga dorongan dari dosen, dari teman-temannya, akhirnya dia latihan mandiri di luar dari mata kuliah, ada yang ikut les juga. Nah, jadi akhirnya di pertemuan pertama dari yang nggak bisa sampai di pertemuan 16 waktu ujian akhir, dia akhirnya bisa. Nah, keren ya, jadi dia punya kemauan untuk terus berkembang dan bisa gitu. Sejauh ini semuanya dari yang nggak bisa, yang penting dia ada kemauan, pasti bisa dari semua yang udah kita jalani. Selain kemauan juga ada support juga penting itu ya. Kalau misal dari dia sendiri, terus dari orang-orang lain sekitaran yang nggak ada yang support juga cuma itu benar. Karena kalau misalnya dia nggak bisa, apalagi kita punya, biasanya kalau misalnya ada kegiatan lapangan itu kita ada tim. Jadi kalau misalnya per tim ada yang nggak bisa, bukan kita judge ya, bukannya kita bilang kita marah atau apa, kita bantu dia sampai bisa, karena namanya tim. Jadi teman yang bisa ngajarin yang nggak bisa, jadi yang nggak bisa jadi bisa. Jadi pas kita ada event turnamen atau apa, kita nggak mikir, aduh teman kita nggak bisa nih, aduh gimana nih. Kita harus percaya juga dong sama teman kita, kalau teman kita tuh juga bisa gitu. Bener banget. Jadi mitos atau fakta kalau mahasiswa penjas fisiknya harus sempurna dan jago semua olahraga, itu adalah fakta. Oke, mitos fakta selanjutnya. Mitos atau fakta, kuliah di penjas itu tuh gampang dan pasti IPK-nya tinggi. Mitos. Kenapa nih? Siapa yang ngomong ya? Kan kita tanya ya, kita mitosnya atau faktanya gitu, sumber-sumber. Penjas itu gampang, jadi IPK-nya pasti tinggi. Itu mitos atau fakta? Ternyata mitos. Kenapa tuh Kak? Kenapa mitosnya Kakak? Kesel banget itu, kayak mitos itu kesel gitu. Karena dari perkuliahan, mata kuliah yang kita lakukan itu, misalkan kita nggak bisa, kita tuh bener-bener harus kasih effort untuk kita tuh bisa, nggak cuman kayak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, kita nggak bakal bisa untuk ngelakuin itu. Jadinya kalau kita merasa sulit suatu cabang olahraga, misalkan renang itu tadi ya Kak ya, contohnya. Misalkan kalau kita bener-bener latihannya males-malesan, terus cuman sepengennya aja gitu, pasti nggak akan bisa renangnya. Tapi kalau kita bener-bener sungguh-sungguh, kayak misalkan seminggu tuh memang untuk renang terus gitu, pasti nanti bisa. Nah, susahnya itu misalkan untuk dia yang ngerasa males sebetulnya. Nah, kalau males pasti karena ini olahraga itu berhubungan sama motorik yang perlu dilatih, karena dia kurang latihan, pasti akhirnya nggak bisa untuk ngelakuin kayak gitu. Dari Kak Lydia nih yang emosi banget nih bilang mitosnya, gimana tuh Kak? Ya kalau
mitos atau fakta gampang atau enggak itu ya gitu deh, Ya, ya kan, gitu deh. mitos ya kan. Karena nggak semua perkuliahan itu gampang ya. Dilihat orang gampang, kalau orang tidak pernah merasakan pasti melihatnya biasa aja gitu kan. Ya contohnya deh, kayak bener yang dibilang Dava, kita kalau nggak bisa ya kita harus effort, kita harus bener-bener kita belajar, berlatih untuk bisa. Itu untuk mata kuliah lapangan nih. Kalau saya kan ya contohnya kayak tadi tuh mata kuliah yang di ruangan kayak fisiologi, anatomi. Saya yang latar belakangnya IPS dan saya itu harus perlu effort loh belajar itu. Karena kalau kalian perlu tahu itu UASnya lisan. Jadi gimana dong kita yang itu yang kalian bilang gampang tuh. Aduh, Benar, enak banget benar. nih kayaknya. Jadi itu UASnya lisan. Jadi kita benar-benar harus belajar, dan itu belajar itu nggak cuma belajar, kita sambil ngapal karena kan lisan nih, kita nggak tahu pertanyaan apa nih yang yang ditanyakan dosen ke kita, itu yang perlu kita pelajarin kan. Terus juga kalau misalnya yang tadi dibilang Nova, kalau nggak bisa itu kalian juga perlu tahu kalau di Penjas tuh ada binaan prestasi. Kita itu jadi binaan prestasi itu dilaksanakan setiap Senin dan hari Rabu jam 4 sore. Itu semua cabang, hampir semua cabang olahraga ya ada binaan prestasinya. Contohnya misalnya seperti saya binaan prestasinya, saya kan renang, berarti nanti saya setiap latihan Senin dan Rabu itu saya melatih, terus saya latihan renang. Ada bimpres, kalau kita sebutnya bimpres ya, ada tenis lapangan, ada volley, ada silat dan yang lain-lain. Dan semisalnya nih, kalau misalnya kita emang nggak bisa sama salah satu cabang olahraga nih, kita bisa mengembangkan diri kita bisa belajar, kita berlatih lewat bimpres. Jadi misalnya saya nih olahraganya renang nih, tapi saya nggak bisa mata kuliah tenis lapangan, sedangkan kita tuh di pressure untuk bisa. Ya saya nggak apa-apa, saya yang renang ikut latihan di tenis biar saya jadi bisa gitu. Jadi dibilang gampang atau enggak, sebenarnya gampang kalau kita mau belajar, karena dari kampus juga dikasih peluang untuk kita belajar, untuk kita latihan, tinggal dari diri kita sendiri aja gitu. Di ruang juga ya Kak. Iya. Oke. Jadi Ada lagi nggak, Zar, gitu? ada dong, masih ada. Jadi kuliah di Penjas itu gampang, itu aslinya mitos. Banget. Selanjutnya nih, mitos atau fakta lulusan Penjas cuma bisa jadi guru. Mitos. Mitos. Tadi kan udah dijelasin. Oke. Mitos ya, jadi tadi udah dijelasin banyak banget prospek kerja yang bisa didapetin ya dari prodi Penjas ini setelah kuliah. Jadi harus ditonton dari awal. Iya. Selanjutnya, mitos atau fakta, Penjas itu jurusan untuk anak-anak yang tidak bisa di akademik. Mitos. Mitos. Tidak tuh. Karena aslinya juga Penjas itu banyak yang anak-anak pintar akademik juga kan ya. Iya. Oke. Ada yang perlu dijelasin atau Ya perlu. Jadi nunggu ya. Silakan. untuk non akademik misalkan di olahraga gitu ya, semua yang kita lakuin di olahraga itu pasti ada teorinya, dan teori-teori itu kita dapat di ruang kelas. Misalkan dari penanganan cedera ataupun dari program latihan. Jadi olahraga yang kita laksanain itu didukung juga sama materi-materi yang kita dapat di ruang kelas gitu. Jadi memang saling membutuhkan. Oke, jadi program studi pendidikan jasmani itu bukan jurusan yang untuk anak-anak yang tidak bisa akademik ya, justru malah dua-duanya itu dapet, fisiknya dapat, akademiknya juga dapet. Udah selesai nih sesi mitos atau faktanya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih ya, banyak sekali mitos yang perlu diluruskan tentang prodi Penjas ini. Yang mungkin semuanya taunya prodi Penjas tuh ini, ternyata ada loh penjelasannya itu gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini udah selesai. Semua pertanyaannya sudah kita tanyakan kepada kakaknya ya. Yang tentunya jawabannya ya tentunya aku nih sebagai belum tahu, dan ternyata setelah dijelaskan menjadi tahu. Jadi kita tidak bisa berpikiran yang
seperti kemarin-kemarin lagi, sekarang udah dijelasin gitu. Baik, sabar gitu kata Yes. orang ya. Oke, Apa lagi Kak? Ada ada dong. Sekarang dari kakak-kakaknya untuk para pendengar yang ada di semuanya itu yang sedang menonton, terutama khususnya untuk para mahasiswa baru jurusan Penjas. Boleh nih tips dan triknya untuk Penjas ya, untuk tetap kuat misalnya, dan pesannya untuk semuanya. Silakan. Jadi pesan untuk para pendengar yang dengerin ini, jadi Penjas itu kan sebetulnya untuk mengembangkan 3 aspek tadi yang saya jelasin, afektif atau sikap, psikomotor, dan juga kognitif atau pengetahuan. Nah, jadi melalui kegiatan fisik dan jadi untuk para pendengar itu harapannya untuk selalu berolahraga yang selalu dilaksanakan dengan program yang benar, cara-cara yang betul, juga harus memilih pelatih itu yang betul gitu, dan juga mengambil positif yang diberikan sama guru-guru di sekolah. Karena sekarang itu kan olahraga di masyarakat itu kan lagi berkembang, lagi naik-naiknya gitu kan. Bisa dilihat dari lapangan yang ada di Lampung, misalkan di Pahoman atau di Pekor itu setiap sore rame dipakai sama orang-orang untuk jogging gitu, untuk latihan. Jadi makanya selain kita berolahraga, kita juga harus paham apa yang kita jalanin sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal dari yang kita jalanin. Itu kalau untuk mahasiswa baru, jadi dari pengalaman kami berdua yang lakuin, misalkan kalau kalian dari IPS gitu kan belum dapat mata kuliah IPA gitu, jadi harus juga dipersiapkan. Jadinya nggak langsung kaget ketika udah masuk ke Penjas gitu. Jadi ada persiapan untuk pas masuk kuliahnya, dan juga yang pasti dipersiapkan juga fisiknya karena nanti bakal laksanain kegiatan kelas dan juga nanti langsung ke lapangan, langsung ke kelas lagi gitu. Jadi perlu fisik yang mumpuni gitu. Jadi untuk ngelakuin aktivitas itu. Selanjutnya Kak dia boleh. nih. Iya dong. Oh, sambung. Oh, ya. Kalau dari saya untuk para mahasiswa baru yang pengen masuk Penjas itu ya yang benar dibilang Dava, fisiknya dipersiapkan, ini juga dipersiapkan. Dan untuk kalian yang punya cabang olahraga dan ingin mengembangkan lagi olahraganya dan pengen tahu banyak lagi olahraga apa aja nih yang kalian pengen tahu, itu boleh banget masuk Penjas. Dan untuk kalian yang punya cabang olahraga, pengen mengembangkan lagi, pengen sampai ke ikut event yang lebih besar lagi dari sebelumnya, itu bisa banget masuk Penjas. Karena di Penjas juga kita banyak mahasiswa kita, para atlet-atlet dari pendidikan jasmani, itu ikut ke Jurnas, ikut PON, dan kemarin itu kita ada atlet juga ikut PON. Kalau kakak dengar beritanya, itu ada teman kita harus sebut sini ya, kan itu suatu kebanggaan untuk banget, ya, silakan. karena itu suatu kebanggaan untuk kita sebagai mahasiswa pendidikan jasmani. Itu ada teman kita kebetulan juga sekelas dengan kita, dengan saya, dengan kita berdua. Itu namanya Desti Lukman. Dia kemarin dapat juara 1 atlet cabang olahraga kuras. Juara 1. Keren. Itu apa itu Kak? Itu cabang olahraga bela diri. Bela diri. Keren dong, mantep banget. Iya. Iyalah, juara 1. Ya, terus kita juga ada juara 3 cabang olahraga kabadi yang putri. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan event-event lomba yang kita ikuti. Jadi kalau untuk kalian mahasiswa baru yang pengen masuk dan pengen mengembangkan lagi sampai ikut event yang lebih besar, itu boleh banget masuk Penjas. Karena di Penjas juga pasti kasih peluang untuk para atletnya untuk mengembangkan dirinya gitu. Aduh. Mantap banget Tips dan trik serta pesannya itu sangat ya bermanfaat banget buat para pendengar di sini. Pastinya apa ya? Jadi
Atau motivasi sebelum kalian menghadapi Iya, penjas penjas ini ya. Bilang culture shock juga mungkin Aduh. buat anak-anak IPS yang nggak tahu ya Kak ya. Itu bisa jadi bahan inilah ya, apa namanya? Bangkit semangat. Iya. Iya. Enggak, jangan dong. Jangan Kita dipusing. kita jalani aja dan kita juga apa ya? Bawa happy aja. Iya, sebenarnya ya. Ya nggak sih Kak? Iya. Bawa happy aja nggak sih Kak? Kalau kita nggak tahu, kalau misalnya kita nggak tahu, kita jadi penasaran akhirnya. Jadi kita pengen tahu juga, ditambah lagi pressure dosen yang harus gini yang gitu. Terus kita juga pengen tahu yang kita ya kayak tadi saya bilang tuh, kita nggak bisa tapi jadi bisa, yang nggak tahu jadi tahu akhirnya gitu. Oke. Seru banget gak sih Kak ngobrol nih? Ngobrol iya bareng kakak-kakak dari Prodi Penjas ini. Sebenarnya masih pengen banget nih ya diomongin lagi. Dalam lagi. Iya, dipertanyakan lagi tentang Prodi Penjas ini. Tapi berhubung waktu kita sudah habis, jadi bising kali ini kita tutup. Oke, terima kasih untuk Kak Dava dan Kak Lydia yang sudah meluangkan waktunya membersamai kami untuk menceritakan hal-hal yang sangat bermanfaat mengenai program studi pendidikan jasmani ini. Oke, Mungkin sesinya kita Sudah. tutup sampai di sini aja. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih. Pokoknya juga. terima kasih Terima banyak. Himajib. Ya. Terima kasih juga. Aduh, seru banget. Aku seru banget sih. Iya banyak manfaat juga yang kita dapetin, banyak pengetahuan juga orang-orang non penjas ini. Terus juga ya sangat bermanfaat banget sih Kak. Untuk kedepannya mungkin kalau misalnya Majid bikin podcast lagi tentang penjas bisa kita bicarain lagi Kak, bisa diundang lagi. Mungkin Oke, bisa. Mungkin kalau kakak mau datang lagi boleh, Boleh, atau Bang. dari angkatan berapa gitu bisa buat join ya. di podcast kita. Sekali lagi terima kasih banyak ya kakak-kakak. Oh, Oke. Dan untuk kalian semua pendengar Bincang Singkat with Himajib ini, semoga episode kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang jurusan Penjas. Nah, jangan lupa juga untuk dengarkan episode selanjutnya ya, karena kita juga akan menghadirkan cerita-cerita menarik dan tentunya seru juga dari jurusan lainnya. Saya Zahra, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.